Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil kuesioner yang bertema kesehatan mental di kala pandemi. Sebelum itu, saya Muhammad Hafiz yang bernim 0902 138 1924 113 dan partner saya bernama Novalda Dimas Febrino dengan NIM 09 02 138 1924 103. Baik, di sini kami akan memulai presentasinya. Satu, pendahuluan. Dalam kehidupan manusia memerlukan jiwa raga yang kuat. Maka dari itu memperlakukan pola hidup dan makan yang bergizi. Selain itu, manusia wajib berolahraga dan menjaga stamina dan imunitas tubuh. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian yang di atas, kami menyajikan kesehatan mental di kala pandemi. Kesehatan mental perlu diperhatikan, terlebih seorang tersebut memiliki jadwal yang padat hingga melupakan segalanya. Terlebih sekarang ini dilanda dengan wabah COVID-19. Tanpa mental, seseorang dapat hilang rasa hingga dapat menjadi gila. Oleh karena itu, laporan ini dibuat yang bertujuan untuk sebagai tolak ukur dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan mental. Masuk ke bab 2, metodologi penelitian. 1. Sumber data. Sumber data adalah subjek yang diperoleh sebagai keperluan penelitian, di mana subjek tersebut didapatkan baik secara langsung maupun perantara. Sumber data dibagi menjadi dua tipe, yaitu primer dan sekunder. Dalam metode ini, kami menggunakan sumber data primer. 2. Waktu dan tempat. Penelitian ini kami lakukan lewat daring dengan bantuan virtual meeting yang diadakan pada Senin 23 November 2020 sampai Selasa 1 Desember 2020. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Kuesioner. Di dalam laporan ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner tersebut berbentuk online menggunakan platform Google Form. Kuesioner tersebut berisi 20 pertanyaan responden. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert, yaitu 1-5, memiliki 1-5 poin dalam penilaian. 4. Sampel. Untuk sampel yang kami ambil berasal dari teman yang ada di kontak WhatsApp kami, yang berjumlah 40 orang yang mengalami efek dari pandemi ini, yang berisi orang-orang acak dari berbagai tempat. 3. Bab penelitian. Mungkin akan dilanjutkan oleh Novalda Dimas. Baiklah, selanjutnya adalah bab 3, yaitu hasil penelitian. Itu yang pertama, kami menguji validitas untuk kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Rumusnya adalah sebagai berikut. Koefisien korelasi sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Lalu ini adalah hasil untuk kuesioner yang pertama dari Muhammad Hafiz. Karena kami menggunakan 40 responden, jadi kami menggunakan 5% distribusi nilai Airtable 5% untuk 40 responden, yaitu 0,312 yang ini, yang dilingkari dengan kursor. Berikut bisa dilihat dari kuesioner yang pertama, terdapat satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 10. Bisa lihat di sini tidak valid karena tidak melebihi nilai Airtable. Selanjutnya adalah
kuesioner kedua. Kuesioner kedua juga memiliki satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu di pertanyaan nomor 4 karena kurang dari airtable. Untuk cara menghitungnya, cara validasinya adalah sebagai berikut dengan menggunakan 5 responden. Untuk hasilnya ini bisa lihat untuk n sigma xy min sigma x kali sigma y per akar n sigma x kuadrat min sigma x kuadrat n sigma y kuadrat min sigma y kuadrat, yaitu didapat hasilnya 1160 per 1510,92 sama dengan 0,76 untuk 5 responden. Untuk yang 40 responden yang dari variabel dari kuesioner kedua itu sebagai berikut. Ini bisa dilihat di dalam tabel. Ini nilai-nilai yang didapat, dan yang ini nomor 4 tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke tahap uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan agar dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Tinggi reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka disebut nilai koefisien reliabilitas. Berikut adalah rumus Cronbach alpha. Reliabilitas yang dicari sama dengan jumlah item yang diuji per n-1. 1 min jumlah varian skor tiap item per varian total. Untuk Cronbach alpha kami menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dan bisa lihat dari kuesioner pertama, Cronbach alpha-nya melebihi dari 0,6. Sehingga hasil dari kuesioner pertama nilainya reliable karena Cronbach alpha-nya melebihi dari 0,6. Dan untuk kuesioner kedua juga reliable karena nilai yang Cronbach alpha-nya berjumlah 0,744 yang mana melebihi 0,6. Jadi nilai dari dua kuesioner tersebut reliable. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nilai varians. Di sini untuk menghitung nilai varians kita memerlukan nilai skala Likert yang diisikan responden pada pertanyaan tersebut. Berikut tabelnya diambil dari 10 data responden. Sebagai contoh, di sini skor yang digunakan diambil dari pertanyaan pertama. Setelah ini kami mencari nilai rata-rata dari skor pertanyaan pertama. Setelah terkumpul demikian, XI ini adalah sebagai data dari skor pertanyaan pertama. X ini sebagai rata-rata. Di sini nilai data dari responden dikurang dengan nilai rata-rata. Setelah itu dikuadratkan. Untuk rumusnya di sini nilai varians sigma n menuju ke i sama dengan 1 buka kurung xi nilai ke i dikurang rata-rata kuadrat per n-1. Di sini terdapat total 4,9 per 10 dikurang 1. Nilai varians tersebut mendapatkan nilai 0,54. Setelah dihitung, nilai akhir untuk pertanyaan pertama adalah 0,54. Setelah itu kami mencari nilai. Setelah itu cari nilai selanjutnya dari pertanyaan kedua sampai 10 dan kami telah mencarinya. Berikut adalah hasilnya. 1 sampai 10 dengan total 19,78.
3. Uji hipotesis. Hipotesis merupakan suatu proporsi atau tanggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuat keputusan atau pemecahan masalah ataupun dasar penelitian lebih lanjut. H0 menyatakan bahwa kegiatan di kala pandemi mengganggu keadaan mental di kala pandemi. H1 menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan selama pandemi tidak mengganggu keadaan mental seseorang. 1. Jika nilai asimsik lebih kecil daripada 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. 2. Jika nilai asimsik lebih besar daripada 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Di laporan ini kami menggunakan 1-5 poin, yang mana A bernilai 5, B bernilai 4, C bernilai 3, D bernilai 2, E bernilai 1 sebagai acuan poin penilaian untuk mempermudah dalam mencari hipotesis. Apabila responden memilih jawaban 1 dan 2, maka bernilai tidak setuju, dan apabila responden memilih jawaban 3-5, maka bernilai setuju. Untuk mempermudahnya saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novalda. Baiklah, yang selanjutnya adalah uji t-test. Student t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Student t-test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji t satu sampel. Oleh karena yang uji t di sini menggunakan satu sampel, maka kita menggunakan rumus T sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata tertentu per standar deviasi per akar jumlah sampel. Untuk uji t-test kami menggunakan bantuan aplikasi SPSS dan berikut adalah hasilnya. Bisa lihat di sini sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test. Situatil yang saya dapatkan adalah 0,679 yang berarti melebihi dari 0,5. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Maka dapat diartikan bahwa data antar kelompok adalah homogen atau sama. Selanjutnya adalah uji chi-square. Chi-square juga kami menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma 0 min frekuensi kuadrat per jumlah data atau nilai E. Dan hasil yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Untuk sig yang diterima adalah sig to side yang kami terima, yang kami dapatkan adalah sebesar 0,716 yang mana melebihi 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti kegiatan dilakukan di kala pandemi mengganggu keadaan mental kebanyakan responden. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari kuesioner 1 maupun kuesioner 2, responden kami merasakan perubahan yang terjadi pada dirinya dikarenakan pandemi ini, yang mengharuskan mereka melakukan berbagai macam kegiatan, entah itu belajar, kerja, maupun hiburan dan refreshing untuk mengistirahatkan pikiran mereka sejenak, yang mengakibatkan stres dan penyakit mental lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti hanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.